Haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi kami ucapkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau menuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati kami. Ketika kami tanpa arah Tuhan, Kau yang mencari diri kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kasih-Mu. Engkau yang selalu Tuhan Yesus menyertai kami. Kalau kami boleh ada saat ini, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang selalu Tuhan mengampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Engkau yang selalu menunjukkan kasih-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau baik dan sangat baik. Dan biarlah kami memuji-muji nama-Mu yang besar dan ajaib itu dalam hidup kami. Kami boleh menaikkan sembah syukur kami di hadapan Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu yang memimpin kami ya Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. Kami rindukan kuasa-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, mengurapi, memberikan hikmat ya Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus, yang besar ini ya Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kekudusan dan ketulusan mereka melayani pekerjaan-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Yang Tuhan melayani lighting LCD, bahkan seluruh pelayanan yang ada, besar kecil dari depan sampai ke belakang. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai, mengurapi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Curahkan kuasa-Mu ya Tuhan di tempat ini untuk kami boleh bersukacita di dalam kami. Tuhan Yesus memuliakan Engkau, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Umat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hantarkan mereka bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh Tuhan bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji Tuhan. Biarlah sukacita surga, kebebasan yang daripada Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak David yang bergabung pada ibadah pada hari ini. Ada sukacita saudara? Saya ingin melambaikan tangan, katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, nyanyi bagi Dia.
Yesus itu sungguh baik, saudara. Haleluya Yesus. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk boleh tertuju pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan adalah Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Kau yang
Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini segala penyembahan pujian kami, Tuhan berkenan menerimanya dan menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Doa kami, pakai dan berkati worship leader, singer, pemusik tambore, sehingga lain waktu kesempatan berdiri di hadapan Tuhan, membawa jemaat-Mu semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk dengan tenang, kami akan diam untuk mendengarkan firman Allah. Ini waktu yang terbaik, maka yang terbaik tidak akan pernah terambil dalam hidup kami. Ampuni hamba-Mu, hamba-Mu sadar, hamba-Mu ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Tapi Roh Kudus tolong bantu hamba-Mu, sehingga maksud tujuan firman Allah, di mana lewat pujian dari awal Tuhan lama menunggu dan menanti, terjadi satu keubahan dan pembaruan hidup yang Tuhan ingin kerjakan pagi ini Tuhan. Tuhan, Roh Kudus urapi jemaat-Mu, roh ngantuk, roh najis, main-main, tidak bisa sungguh-sungguh, tidak bisa serius dengar firman Allah. Kami perintahkan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami yakin kami datang dan pulang berubah karena Tuhan sudah merubah hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dan selamat beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan pengurus Majelis Gereja Jemaat Tuhan GPDI yang di Trete, yang pada kesempatan pagi berkenan mengizinkan saya beribadah bersama dan berbakti dan berbagi firman. Dan sebelumnya mohon maaf, ya sesungguhnya tanggal 17 saya mendapatkan undangan untuk ibadah Natal bersama, tapi karena bertepatan waktunya sama di gereja kami, sehingga tidak bisa beribadah bersama-sama. Mari, ada banyak perubahan di gereja ini. Tentunya saya berharap yang di dalam gereja ini pun mengalami perubahan-perubahan pula. Amin. Mari langsung saja kita akan lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya bukan orang asing dan bukan orang baru. Cuma baru muncul setelah sekian lama, saudara. Saya tadi dalam perjalanan berdoa, Tuhan kiranya di tahun depan saya bisa banyak waktu untuk beribadah di tempat ini. Saya coba atur sedemikian rupa. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal 4 ayat 22. 1, 2, 3. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya ulang lagi, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara masih tetap percaya Tuhan? Sampai hari ini tetap baca firman Tuhan? Amin, luar biasa Pak Cuma di sini. Semakin banyak baca firman, semakin banyak tahu hal-hal yang apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hari ini kita bukan lagi anak Tuhan yang nuntut Tuhan tahu apa yang kita kehendaki, tapi kita belajar jadi anak Tuhan yang semakin ingin tahu apa kehendak Tuhan atas hidup saya dan saudara. Amin. Saya berharap pada pagi ini tidak ada satupun yang terkecuali hidup jemaat GPDI Tretek, hidup jemaat yang diperhitungkan oleh Tuhan. Hidup yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Siapa yang dimaksud di ayat ini? Karena hal apa dan siapa yang Tuhan perhitungkan kebenarannya. Ayat 23 jelas, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi ayat ini ditulis, siapa yang Tuhan maksud orang yang diperhitungkan Tuhan? Orang itu Abraham. Masalah apa yang membuat Abraham diperhitungkan Tuhan? Karena ketaatannya. Sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, kata Abraham, Abraham tetap berharap terhadap janji Tuhan. Sampai Tuhan datang, gak ada laki-laki yang sudah mati pucuk, perempuan yang sudah menopause itu bisa melahirkan anak. Gak ada. Ilmu dokter kecanggihan semakin apapun gak akan pernah itu terjadi.
Tapi Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Imannya tidak menjadi melemah, imannya tidak menjadi mengecil. Sebab itu Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai hidup benar. Jadi anak Tuhan, pengikut Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan diperhitungkan kebenaran bukan karena kekayaannya. Diperhitungkan Tuhan kebenarannya bukan karena cukup kesetiaannya, bukan karena pelayanannya. Kekristenan bukan cara ibadah, kekristenan bukan cara pelayanan, tapi kekristenan cara kehidupan benar tiap-tiap hari. Saya berdoa ketika pagi ini, kata kunci utama yang kita pelajari, jadilah hidup diperhitungkan Tuhan. Tidak ada satupun jemaat di sini yang tidak diperhitungkan Tuhan. Anda harus berupaya, harus berusaha pada posisi yang ditemukan hidup yang diperhitungkan Tuhan. Kenapa? Kata diperhitungkan, saya tulis demikian. Hidup yang diperhitungkan itu diprioritaskan Tuhan. Hidup diistimewakan Tuhan. Hidup yang diutamakan Tuhan. Enak kan? Kalau hidup itu diperhitungkan Tuhan, Anda diprioritaskan Tuhan, Anda diistimewakan Tuhan, Anda diutamakan Tuhan. Saya ingin satu pengakuan Tuhan datang seperti di Gibeon dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Ya, Tuhan datang berkata, apa yang hendak kamu inginkan, apa yang hendak kamu mau supaya aku perbuat, aku lakukan kepadamu? Ini kan pertanyaan Tuhan. Dan pertanyaan Tuhan pagi ini pun datang kepada jemaat di Pare ini. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kau inginkan, apa yang kau mau supaya aku lakukan kepadamu? Luar biasa. Kenapa perkataan Tuhan itu terjadi? Karena Anda orang yang diperhitungkan Tuhan. Orang yang diperhitungkan Tuhan, diprioritaskan, dimudahkan, diistimewakan. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Pastikan saya dan saudara yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah hidup yang diperhitungkan Tuhan. Ya, kenapa diperhitungkan Tuhan? Dengar baik-baik. Apa yang Tuhan tidak lakukan, apa yang Tuhan tidak kerjakan, apa yang Tuhan tidak buat kepada orang lain, Tuhan kerjakan, Tuhan buat, Tuhan lakukan untuk jemaat yang ada di Pare ini. Anda nggak beri kemuliaan untuk Tuhan? Loh, Anda nggak memberi kemuliaan bagi Tuhan. Anda hidup yang Wah, rupanya tegang ya, saya ngomongnya terlalu tegang ya. Jadi Anda memperhatikan saya tegang juga ini. Yang santai-santai aja. Saya berharap, sampai tak lusuh omonganku. Ya, istri saya ngomong, nek khotbah ojo kenceng-kenceng. Ojo ngotot-ngotot. Engkau ambruk nih koyok di kandangan piye bah urusannya Pak Pendeta di sini kalau saya ambruk. Ya. Kalau hidup saudara diperhitungkan Tuhan, diprioritaskan, diutamakan, dispesialisasikan. Artinya apa yang Tuhan tidak buat, apa yang Tuhan tidak kerjakan, apa yang Tuhan tidak lakukan untuk orang lain, Tuhan buat, Tuhan kerjakan untuk saya dan saudara. Dan dalam nama Yesus tidak hanya itu. Apa yang ingin engkau mau, apa yang engkau mau supaya aku lakukan, Tuhan mau lakukan. Satu contoh, kalau hidup saya dan saudara, hidup yang diperhitungkan Tuhan, ada dua contoh saja, membuat saya dan saudara punya motivasi ya, untuk hidup diperhitungkan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-32, Ulangan 32, ayatnya yang ke-10, ini hidup yang diperhatikan Tuhan. Didapatinya, nya itu huruf besar, berarti Tuhan. Tuhan sedang mendapati siapa? Ini orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, dan pastikan Tuhan by name, Tuhan sebut nama saya dan saudara satu-satu. Aku dapati nama hambaku Bapak Pendeta Adi, aku dapati nama hambaku Bapak Kochen Ho misalnya. Ya, benar ini. Didapati di mana? Di suatu negeri, di padang gurun. Dunia kita ini bagikan di padang gurun loh ini. Ya, kering, panas. Ya, barusan ini kan terjadi panas yang ekstrim.
Ya di Jombang sampai 41, nggak tahu di sini. Dan sebentar lagi mulai musim hujan. Tapi hujan nanti jangan jadi penghalang untuk cari Tuhan ya. Kita rindu hujan, turun hujan, kita nggak datang kepada Tuhan. Untungnya ibadahnya cuma pagi Pak ya, nggak sore Pak ya. Kalau sore tantangan itu saudara. Di tengah-tengah ketandusan dan padang gurun, auman padang belantara, perhatikan. Ini kondisi anak Tuhan, siapapun kita. Tuhan nggak pernah janjikan langit selalu biru kok, laut tanpa ombak, enggak. Kita berada di padang gurun, panasnya kalau panas sedemikian rupa panasnya. Di padang gurun kalau malam dinginnya sampai 0, minus. Tapi umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Di siang hari Tuhan berikan tiang awan, di malam hari Tuhan berikan tiang api. Tidak hanya itu, perhatikan apa? Dikelilinginya. Orang yang diperhitungkan Tuhan selalu dikelilingi Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita bisa melewati masa pandemi COVID ini karena Anda adalah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Amin. Dikelilinginya kita. Dan diawasinya kita, dijaganya kita. Saudara, kalau Anda lihat orang-orang bos-bos itu, dia punya penjaga satpam lebih besar-besar dari saya. Gak cukup satpam berkaki 2, sampai satpam berkaki 4. Anda tahu siapa satpam berkaki 4 itu? Tapi kalau dia dipancing sesuatu, lah bisa teler. Tapi ingat, engkau orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Penjagamu Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bahkan yang luar biasa, kalau Anda orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, jangan dihilangi ayat ini. Dijaganya sebagai apa? Sebagai apa? Biji matanya Tuhan sendiri. Ini kerinduan saya datang menyampaikan firman, agar jemaat di Pare, Anda hari ini telah ditemukan, didapati, dijumpai Tuhan, hidup yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu Anda menerima jaminan Ulangan 32 ayat 10. Ya, saya kenal cukup lama dengan Bapak Kochen Ho ini. Kalau dia mau jawil-jawil saya gini nggak apa-apa. Ya, saya mau dijewer pun nggak apa-apa, apalagi sudah dapat duren 2. Ya, tapi kalau dia coba-coba mau culek mata saya marah. Ini mata ini kan jendela dunia. Anda itu bagaikan biji matanya Tuhan sendiri. Luar biasa loh. Satu alat organ tubuh yang terpenting Anda ini di hadapan Tuhan. Masalahnya kita nggak sadar kok. Kita nggak tahu bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Barang siapa berani mengusik, mengganggu orang-orang yang diperhitungkan Tuhan, orang itu akan berhadapan dengan Tuhan Yesus sendiri. Sebab itu Tuhan nggak perlu dibela. Amin. Tuhan nggak perlu dibela seperti di sono banyak yang membela Tuhannya. Kita justru yang mau dibela Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, saya ingin tunjukkan orang-orang yang diperhitungkan Tuhan itu apa? Luar biasa. Apa yang Tuhan tidak kerjakan, apa yang Tuhan tidak buat lakukan kepada orang lain, Tuhan kerjakan kepada saya dan saudara. Anda di awal ini amin-amin aja dulu lah. Amin-amin aja dulu. Tapi untuk menerima janji Tuhan ini perlu bayar harganya nanti. Saya tunjukkan dulu. Kalau Anda diperhitungkan Tuhan, ya Tuhan akan menjawab lebih dari yang kamu doakan, lebih yang daripada kamu minta. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Apa? Semuanya yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang Anda belum pernah lihat, belum pernah timbul di hati, belum pernah mendengar, itu Tuhan yang sediakan bagi hidup yang diperhitungkan Tuhan. Hari ini yang belum ada menjadi ada. Yang belum jadi akan menjadi jadi. Yang mustahil tidak ada mustahil. Bahkan yang sudah ada semakin ditambah-tambahkan. Karena itu pastikan hidup Anda
adalah hidup yang diperhitungkan Tuhan. Pastikan sehingga Tuhan gak punya alasan untuk tidak menolong saya dan saudara. Saya ulangi, Tuhan tidak punya alasan ketika jemaat GPDI menaikkan doa yang Tuhan tidak jawab. Tuhan gak punya alasan untuk tidak menjawab doa saya dan saudara. Ya, ada banyak permintaan, tapi Tuhan lakukan. Nah, sekarang masuk. Kalau Anda mau diperhitungkan Tuhan, maka apa yang mesti kita lakukan? Mengasihi Tuhan itu bukan hanya setia beribadah loh. Mengasihi Tuhan bukan hanya yang sering tampil-tampil di belakang mimbar. Sebab itu saya di samping mimbar aja. Ya, bukan yang di belakang mimbar aja, makanya saya nggak berani di belakang mimbar. Yang bukan hanya itu, tapi siapa yang mengasihi Tuhan? Dia yang memegang firman dan melakukannya. Mau melakukan firman, Pak? Abot loh. Abot loh. Begitu kasih tahu abot, amin. Tambah abot loh. Enggak kerungu malah saudara. Ya, janji-janjinya wamin kenceng. Tapi ketika mulai ada yang harus dibayar, apa yang mesti kita lakukan? Mengingat waktu. Karena saya tidak pernah berubah seperti Yesus gak pernah berubah. Cepat memulai firman, sulit mengakhiri firman. Ya. Matius pasal 11 ayat 29. Kita masuk intinya. Matius pasal 11 ayat 29. Ini yang harus saya dan saudara kerjakan. Matius 11 ayat 29. Pikulah ku yang kupasang. Pikulah ku yang kupasang. Lalu belajarlah kepadaku, ku Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya garis bawahi, orang yang diperhitungkan Tuhan, diprioritaskan, diutamakan, dikhususkan Tuhan, maka perjalanan hidupmu menyelesaikan tahun 2023, menyongsong tahun 2024, sampai Tuhan datang, perjalanan hidupmu akan enak dan ringan. Akan enak dan ringan. Kata kuncinya, pikulah ku yang kupasang. Jadi pagi ini, kalau Anda ingin diperhitungkan Tuhan, gak ada jalan lain. Anda harus siap menerima ku yang Tuhan pasang. Ku itu seperti alat lah, seperti itu loh, alat itu. Yang taruh di lembu. Saya nggak ngomong sapi, saya sapinya ngedap sana aja. Ya, berat itu. Ya, berat. Ya, pikul aku. Anda mau pikul ku? Anda belum tahu ku itu apa ya? Sejak sekolah minggu saya kenal ayat ini. Tapi saya nggak pernah mengerti apa yang dimaksud ku itu apa. Sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Anda pasti tahu siapa, saya nggak pernah sekolah Alkitab, saya bukan pendeta, bukan pendeta muda, PDM, bukan pendeta pembantu, PDP. Saya apa? Masih ingat? Saya apa? PDAM. Ya, kalau pagi ini ada bahasa-bahasa Yunani atau bahasa-bahasa Ibrani yang saya sampaikan, bukan saya sok-sokan, tapi saya mau belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Pikulah ku yang kupasang. Kalau Bapak Ibu Saudara enggak mau menerima kuknya Tuhan, Anda akan menanggung kuk saudara sendiri. Dan kuk yang saudara tanggung itu pasti berat. Dan beban hidupmu akan susah. Tapi pikulan kuk yang Tuhan pasangkan, itu enak dan ringan. Tapi apakah ku? Ku saya tulis. Ku dalam bahasa Yunani disalin dengan kata sigos. Jadi Tuhan ngomong, pikulah ku jemaat yang ada di Pare, supaya hidupmu diperhitungkan Tuhan. Pikulah sigos. Apa sigos itu? Satu, hukum Tuhan. Jadi hari ini kalau Anda mau diperhitungkan Tuhan, Anda adalah orang-orang yang ditemukan, didapati, terbukti, ya nggak bisa dibantah, kehidupan jemaat gereja Tuhan GPDI Terletak Pare yang menjunjung tinggi hukumnya Tuhan. Itu loh maksudnya. Ku artinya pikulah kewajiban Tuhan. Kewajiban Tuhan harus dipikul.
Ketiga, perintah Tuhan. Jadi paham Pak ya? Yang dimaksud Matius pasal 11 ayat 29, pikul laku. Jadi ada satu beban yang kita pikul, yang kita junjung. Kalau ini kita berhasil, Anda akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Minimal Anda dapatkan dua itu tadi. Di dalam Ulangan 32 ayat 10, lalu di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ini bukan masalah ringan loh ini Pak. Apa? Pikulah sigos, hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Halo? Apa hukum Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan rohmu dengan segenap hidupmu. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini terbukti anak-anak Tuhan di mana saja dia bisa mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun? Ini yang dipertanyakan Tuhan. Hari ini kalau ada anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun keadaannya, baik atau tidak baik, sehat atau tidak sehat, asal bisa berjalan, saat ini di rumah Allah ada ibadah, tidak ada di rumah Allah, dia tidak sedang memikul kuk Tuhan. Jadi kalau ada orang lain artinya dalam keadaan diberkati Pak, dalam keadaan baik-baik, tidak ada di rumah Allah, menolak pelayanan, tugas pelayanan, artinya apa? Dia nggak bisa memegang hukum Tuhan. Artinya apa? Kalau ada anak Tuhan hari-hari ini tinggalkan jam-jam ibadah, dia menganggap Tuhan tidak penting lagi, Tuhan tidak inti lagi. Terbukti ibadah pelayanan bisa kalah dengan yang lain. Itu artinya hidup demikian tidak sedang menanggung, menjunjung tinggi hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan apa Pak yang mesti Anda junjung tinggi? Pikulah sigos, hukum Tuhan, mengasihi Tuhan. Coba saya mau tanya ini dengan jujur. Anda mempersiapkan diri 6:30 sudah siap, mundurin mobil, mau keluar ke gereja, lalu telepon berdering. Pak Bambang, lagi ada di Pare ya ini? Kebetulan nggak ada nama Pak Bambang gitu. Oh iya Pak ada, kebetulan saya mau ke Pare Pak. Lo ngapain Pak ke Pare? Ini ada kerjaan proyek yang Bapak kerjakan, hasilnya, cuannya, untungnya ratusan juta. Tapi Bapak tunggu loh ya, Anda berani ngomong, Pak silakan datang. Tapi saya mau beribadah dulu. Loh kalau Pak Bambang ibadah, ini proyek, ini tender saya kasihkan ke orang lain. Jujur, Anda berangkat ibadah atau nunggu itu? Ayo, senyum Anda sudah membuktikan kok, Anda orang-orang yang terdakwa. Gak bisa menjunjung tinggi Tuhan, ini buktinya Pak. Hari ini banyak, gak bisa mengasihi Tuhan, lebih mengasihi dengan kegiatan barunya, gowes. Wah apalagi hari-hari ini akan ramai, jalan sehat bersama, hadiah sepeda listrik. Mohon izin tante, saya ikut sepeda listrik dulu. Mohon doakan loh teman-teman. Udah izin Pak Bu Pendetanya, mohon didoakan. Tinggalkan jam ibadah, ingat hidup demikian gak diperhitungkan Tuhan loh. Yang kupasang hukum Tuhan. Di negara punya hukum Pak, barang siapa melanggar hukum resikonya dia akan kena dari pelanggaran hukumnya, bahkan bisa berakibat fatal. Dengan cepat, sigos pertama adalah hukum Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Lalu kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Gampang, kalau yang kita kasih dia baik dengan kita. Mudah Pak, ya orang dunia di sana banyak bisa melakukan. Tapi bagaimana kita suruh mengasihi orang yang menjolimi kita, orang yang lagi membuat kita kepahitan. Bagaimana? Ini loh yang harus kita pasang. Kenapa? Apa yang Anda inginkan Tuhan tidak jawab, apa yang Anda doakan Tuhan tidak dengar. Jangan-jangan Anda nggak bisa mengasihi sesama yang sudah menyakiti saudara. Ingat, Bapa kita di surga di atas kayu salib, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Jika ada orang-orang yang nyebelin Anda, nyakitin Anda, jembekno, ya, pesan Tuhan kalau Anda siap pasang kuk Tuhan dan mau menjadi hidup yang diperhitungkan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Kasih mereka seperti Anda mengasihi diri sendiri.
Mana ada sih orang mengasihi dirinya sendiri dipukuli? Ada enggak? Ada enggak kira-kira? Kalau ada siapa itu Pak? Kalau ada orang ya memukuli dirinya sendiri itu siapa Pak? Duh, anak ngerti lah, jawab aja lah. Siapa Pak? Ya, orang yang kurang sak sendok itu loh. Iya, orang gila. Itu banyak terjadi Pak di gereja-gereja, di rumah tangga. Istri adalah apa? Kaum yang lemah, yang patut kita lindungi, yang patut kita kasih. Anak orang jadikan istri dibuat sangsak. Dia pukuli dia. Tidak sadar sedang memukuli dirinya sendiri. Seperti Bapak tadi katakan, orang itu orang, nah itu nggak usah disebut Pak. Hati-hati. Sigos artinya kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Coba kalau saya diingatkan Tuhan, jika ketemu, tidak sempat saya catat, mungkin saya cari dulu. Iya, Roma 12 ayat 18. Kalau Anda hari ini ternyata janji Tuhan, ya, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang ada semakin ditambah-tambahkan tidak terbukti, jangan-jangan kesalahannya di sini, kesalnya di sini. Mengasihi Tuhan oke lah, tetapi mengasihi sesama belum bisa terbukti. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, bukan bergantung kepada orang lain, hiduplah apa Pak? Hiduplah apa Pak? Perdamaian. Perdamaian. Wow, lagu dunia. Banyak yang cinta damai katanya, tapi perang semakin ramai. Ya, gak usah perang dunia, perang dalam rumah tangga semakin ramai. Ya, hari ini luar biasa kalau di gereja bisa seragam, bisa gandengan tangan, di rumah perang. Ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini hukum loh Pak, mau nggak mau. Nah saya mau katakan, ini hukum yang ringan apa berat Pak? Berat ini. Dan ayat ini kurang pas dalam bahasa Indonesia. Sedapat-dapatnya, ya dapat. Kan ayat demikian. Nek dapat, lo nggak dapat deh. Jengkel lo yuk, duit arisan dicek. Tanah pekarangan dientek no kabeh. Suruh ngampuni, iya. Ampuni tanpa syarat. Kita ini berbuat dosa sama Tuhan, tapi yang punya inisiatif perdamaian Tuhan yang datang loh. Tuhan yang datang loh. Kita ini berbuat dosa, kita ini berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi yang punya inisiatif untuk berdamai adalah Tuhan sendiri datang. Lewat nanti tanggal 17. Kita ngakunya anak Allah. Ya. Nek ngamuk, ngalah-ngalahi setan. Sehingga disebut, wih jemaat itu kesetanan. Loh, sedapat-dapatnya artinya apa? Anda sudah terima kekuatan ilahi dari Tuhan. Sehingga Anda yang harusnya enggak dapat, Anda harusnya enggak bisa mengampuni, melupakan. Anda dapat dan bisa mengampuni dan melupakannya. Ini orang yang tidak banyak ditemukan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan temukan di tempat di gereja ini. Amin. Dan Tuhan perhitungkan itu. Jadi apa? Pikulaku yang kupasang, hukum Tuhan. Lalu yang kedua, dengan menyingkat waktu, kembali tetap tunjukkan dulu apa yang saya tulis. Kata kuk adalah sigos. Yang kedua adalah apa? Pikulaku yang kupasang adalah kewajiban. Selamat cuma-cuma. Tetapi terimalah kasih karunia, kerjakanlah keselamatanmu. Untuk menjelaskan ini, saya mau memberi gambaran dulu. Ketika seseorang memproduk sesuatu, harapannya apa yang diproduksinya, apa yang diproduknya itu, nanti ketika dilemparkan di pasaran bisa diterimanya. Ya, Anda punya produk, Anda punya usaha kerjaan apalah, sekalipun nggak Anda produksi sendiri, Anda akan menjaga perusahaan jenis apa yang Anda upayakan kerjakan itu terbaik. Ya, tentu saudara tahu. Kewajiban apa yang mesti saudara kerjakan? Tahukah saudara tujuan kehidupan lahir baru dan anak Allah? Ya, kewajibannya apa yang mesti kita lakukan? Untuk saudara diperhitungkan kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Yang kedua,
hidup Anda akan diperhitungkan, diprioritaskan. Ya, apa yang tidak Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan kepada Anda. Anda akan dijagai bagaikan biji mata Tuhan. Apa yang tidak pernah terbayangkan tahun ini, yang gak pernah Anda pikirkan, yang sudah ada semakin menjadi besar. Kalau Anda kedua, tahu kewajiban apa yang harus Anda lakukan. Kewajiban apa yang Anda lakukan? Efesus pasal 2 ayat 10. Kewajiban apa yang mesti Anda lakukan? Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini kewajiban jemaat GPDI Tretek Pare. Kalau Anda ingin diperhitungkan Tuhan, Anda harus tahu, Anda produknya Tuhan. Kita buatan Allah, diciptakan, diproduk oleh Allah. Dalam Yesus Kristus, lewat penebusan, Anda percaya terima Yesus, dibaptis, keluar, tinggalkan cara hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara-cara hidupku yang lama. Apa cara hidup lama? Yang pelit, medit, metitil, serakah. Pelit, medit, metitil, serakah. Ulang-ulangi terus. Pelit, medit, metitil, serakah. Ku tinggalkan. Ya. Apa? Karena Anda diproduk, diciptakan untuk dipersiapkan oleh Allah pekerjaan yang sejak dulu. Namanya berbuat baik. Dan Tuhan mau tetap tinggal di dalam perbuatan baik itu. Ingat, Anda harus hari ini, harus terjadi pengakuan dari luar. Harus terjadi pengakuan dari luar. Bahwa dimanapun Anda berpijak, kaki Anda berpijak di bumi ini. Dengan siapapun Anda bergaul, dengan siapapun Anda bersosialisasi, dengan siapapun Anda bermasyarakat. Anda harus dikenal orang-orang yang suka berbuat baik. Anda harus dikenal menjadi orang-orang yang suka bermanfaat. Pertanyakan, apakah saya ini benar sudah menjadi orang yang suka bermanfaat atau memanfaatkan? Enak langsung mati. Langsung mati nih. Ini pekerjaan dari ketika saya ngomong apakah Anda termasuk 2 kali, 3 kali mati saya berhenti Pak. 3 kali mati saya berhenti, jaga-jaga betul loh ya. Ya, pokoknya 3 kali mati saya berhenti. Apakah Anda dikenal orang-orang yang suka bermanfaat atau sebaliknya Anda suka memanfaatkan orang lain, bahkan memanfaatkan Tuhan atas nama pelayanan dan pekerjaan Tuhan? Jadi saya berangkat Tuhan, saya nggak mau berubah dengan ciri saya. Saya mau bicara apa adanya. Ya, saya mau bicara apa adanya. Supaya nanti satu kali waktu saya tidak dituntut Tuhan. Pada tanggal 19 bulan 11 2023, aku taruhkan pesan ini di GPDI Tretek. Kenapa enggak kamu sampaikan? Saya enggak berani. Saya tidak mau hutang darah saudara menjadi tanggungan saya. Ketika saya harus sampaikan, Anda adalah orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Anda adalah orang-orang yang diproduk oleh Tuhan. Hasilkan hasil perbuatan baik. Dan perbuatan baik Anda suka dimanfaatkan orang, gak jadi masalah. Yang paling penting, saya tidak memanfaatkan orang lain. Kalau Anda tidak bisa berbuat sesuatu yang paling kecil pun, minim, jangan merugikan orang lain. Ya. Jangan memanfaatkan, baik atas nama gereja, atas nama pelayanan, atas nama pekerjaan. Saya rupanya punya pengalaman yang sama Pak, dengan seorang hamba Tuhan yang cukup punya nama. Kalau dibandingkan saya, siapa saya? Tapi saya punya pengalaman yang sama ketika saya mendengar khotbah beliau. Saya pelayanan di desa. Di barat ketemu si A. Di timur ketemu si A. Di selatan ketemu si A. Di mana lagi? Barat, timur, selatan, utara ketemu si A.
Ya, dia WL, ketemu. Selesai saya ngomong, berjemaat di mana, tergembala di mana? Oh enggak Pak, di mana-mana. Oh memang betul. Ya, kalau bukan panggilan, kalau saya ini kan melayani firman Allah, tapi itu pun hari ini saya ada di sini, sore saya harus ada di gereja saya. Saya enggak pernah satu minggu saya beribadah 2 kali. Harus tinggalkan kandang penggembalaan, enggak pernah. Ini enggak, di mana-mana dia ada. Ya, pelayan ini mengatasnamakan pelayan, tapi di mana-mana ada. Seperti siapa kalau itu? Seperti siapa? Yang selalu hadir, selalu ada di mana-mana. Seperti siapa? Oh ya Tuhan bagus Pak, iki musuhnya Tuhan Pak. Mengatasnamakan pelayanan, karena selesai ini terima amplop, selesai sana terima amplop saudara. Gitu loh. Enggak salah, amplopnya enggak salah, tapi hidupnya loh tergembala di mana maksud saya. Wah ngeri kalau hamba Tuhan yang besar ngomong ini. Perhatikan, hati-hati. Jangan memanfaatkan atas namakan Tuhan. Dengan apa? Mungkin Anda akan bertanya nanti. Jangan-jangan itu terjadi hari ini di antara pelayan-pelayan Tuhan di sini. Anda tidak memanfaatkan pelayanan karena uang, tapi lain cerita. Itu artinya Anda sedang tidak memikul Tuhan, dan ini perlu saya beritahukan sehingga pelayan-pelayan di sini melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati. Ya, supaya apa? Supaya pelayananmu diperhitungkan Tuhan. Jadi yang kedua, orang yang diperhitungkan Tuhan selain mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, dia tahu kewajibannya. Kewajibannya apa? Berbuat baik, dan Tuhan ingin engkau tetap tinggal di dalam berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk dikenal baik. Bukan berbuat baik untuk dibicarakan baik kepada orang lain, karena memang itu identitas Anda. Memang itu identitas Anda. Nanti saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan dulu. Ya, apa sih? Ya, yang kita ternyata dalam pelayanan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan kita mengambil kepentingan untuk kita. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Ini hati-hati, siapapun yang mendampingi Bapak Ibu Gembala di tempat ini tidak ada titipan sponsor dari Bapak Ibu Gembala. Tadi saya ditanya kemarin, berangkat jam berapa kok? Pak David, kata Bapak Cendo, mampir dulu ke rumah tak? Enggak. Saya datang langsung saja. Ya, saya juga enggak ngambil waktu lama omong-omongan dengan Bapak Ibu Gembala, jadi enggak ada titipan pesan sponsor khusus untuk pelayan-pelayan. Perhatikan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hati-hati. Yang suka berdiri di mimbar ini, hati-hati. Engkau harus punya kerendahan hati. Amin. Ya, punya kerendahan hati, karena di sini sangat amat memungkinkan kemuliaan Tuhan engkau bisa curi. Sangat amat memungkinkan kemuliaan Tuhan berdiri di atas mimbar ini bukan untuk Tuhan lagi. Kita melayani mengatasnamakan Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan kita curi untuk mencari kepentingan pujian kita. Hati-hati. Itu sebabnya Tuhan malah katakan apa? Melakukan kebenaran dan keadilan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan berkorban. Karena di balik berkorban bisa ada muatan kepentingan diri sendiri. Sebentar lagi Anda akan ditantang korban untuk perayaan Natal. Jangan punya muatan untuk kepentingan diri sendiri. Itu artinya Anda tidak sedang masang kuk yang dari Tuhan. Lalu apa? Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jemaat di sini, pastikan Anda dimanapun Anda tinggal, Anda akan dikenal orang, dan orang akan memberikan kesaksian hidup bahwa Anda adalah orang-orang yang suka dan senang berbuat baik. Ya, Anda dikenal, sehingga Anda akan tampil menjadi dalam kitab perjanjian baru, ada Injil, itu 4 Injil, tapi Injil kelima adalah hidup saya dan saudara. Injil kelima itu adalah hidup saya dan saudara, dimanapun Anda bersosialisasi, beradaptasi di pekerjaan, di lingkungan RT RW-mu, di mana saja, ingat baik-baik,
Anda produk Tuhan. Diciptakan, dibuat oleh Tuhan. Bukan untuk memanfaatkan orang lain, mengatasnamakan apa saja. Tapi justru Anda harus bisa bermanfaat untuk siapapun. Di gereja, Anda pegang kuk yang benar-benar, Anda tidak pernah mencari puji-pujian kepentingan nama diri. Kalau Tuhan mau pakai kita, lu siapa kita? Masih lebih banyak yang jauh lebih mampu. Yang kedua, perhatikan. Hari ini kasih itu menjadi dingin, Pak. Kasih itu menjadi tawar, hanya kepentingan diri sendiri. Di sana di luar, Pak, banyak orang mementingkan diri sendiri. Tapi karena ada Anda yang mengubah suasana, karena Anda hidup orang yang suka memperhatikan orang lain. Hiduplah suka memperhatikan orang lain, dan itu hanya bisa terjadi kalau ayat 5 ini terjadi. Baca ayat 5. Baca ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Bersama apa? Sebentar. Bersama apa? Bersama dalam lingkup yang paling kecil, keluarga. Ya, ada kepentingan, kepedulian. Kalau engkau ingin suamimu melakukan yang lebih baik kepada istri, istri lakukan dulu itu kepada suami. Gitu loh. Ya. Kalau istri ingin suami berlakukan baik, lakukan dulu itu kepada suami, demikian juga. Kalau engkau ingin orang itu melakukan sesuatu, lakukan lebih dulu kepada orang itu. Lalu hidup bersama dalam jemaat ini loh. Apa yang mesti terjadi? Baca, ulangi lagi ayat 5, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan taruhkan hati dan pikiran Tuhan ada dalam jemaat di tempat ini. Sehingga jemaat di tempat ini dimanapun mereka ada dan tinggal bergaul, selalu ada pengakuan dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Kalau lewat hidup saudara nama Tuhan dipermuliakan, janji Tuhan apa? Aku akan mempermuliakan engkau lebih lagi. Ya. Jangan lupa bahwa sigosku yang Tuhan pasang, kewajibanmu apa? Lakukan hal-hal yang baik. Bukan harus dengan materi, tapi dengan perhatian, dengan kepedulian, kunjungan sanjang sana itu loh penting. Lirik, di mana ini kok nggak ada teman saya ini? Ya, kunjungi segera. Tidak harus menjadi tugas kewajiban harus gembala saudara yang lebih dulu. Mungkin gembala lebih mempersiapkan dalam bidang-bidang rohani. Itu saya lakukan di mana saya berjemaat. Seringkali sehingga terjadi jemaat yang ratusan itu ketika mereka mau membangun rumah, hari Sabtu kemarin Tante Om, mau bangun rumah peletakan, untuk bangun rumah untuk kos-kosan. Dia malah menghubungi saya untuk doakan. Saya tahu etikanya. Ya, kebetulan saya nggak ada Sabtu itu, saya ke Surabaya. Kalaupun saya ada, saya mesti menganjurkan hubungi Bapak Ibu Gembala. Gitu loh. Mari saudara yang mendampingi Bapak Ibu Gembala di sini, Anda harus bisa menjadi jembatan yang bisa menjembatani. Amin. Dengan tentunya menjembatani yang baik. Dia ngomong, sungkan aku Pak David, sungkan aku. Masalahnya aku baru bangun untuk kos-kosan. Loh itu tugas Bapak Ibu Gembala kok. Selagi Bapak Ibu Gembala yang saya tahu nggak berhalangan, pasti dia hadir. Dan Sabtu pagi didoakan peletakan batu pertama. Gitu loh Pak. Jadi dalam hidup bersama itu taruh pikiran perasaan. Tidak untuk saling menjegal, menggunting dalam barisan, tidak. Tapi bagaimana gereja ini bisa bertumbuh. Satu ayat lagi tentang kewajiban. Nah ini yang sering kali kita lupakan. Ibrani 13 ayat 15. Yuk baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 16. Selesai ibadah ini nanti, ya saya nggak mungkin ngundang saudara ya. Jam 12, ya di depan saya ini kan lagi Pak, hampir 4 bulan, 6 bulan ini selalu kita adakan, saya yang bergerak, kumpul-kumpul dengan RT, teman-teman satu RT makan bersama. Ya sederhana lah, saya pesen lodeh, saya pesen ikan asin. Lah cuci mulutnya luar biasa, ono duren, ono rambutan ini tadi. Wah, luar biasa Tuhan itu. Menunya lodeh nanti. Sayur asin, saya siapin ceplokno kumpul, itu saya kerjakan hari ini. Ya, sampai ketika saya kerjakan, Pak, ini calon RT mau ganti, Bapak aja dari RT. Loh, bukan saya. Ini luar biasa. Menunya itu
cuci mulutnya luar biasa, durennya. Masa saya mau makan sendiri, saya khawatir juga. Terima kasih berkat durennya, nanti tersampaikan jadi berkat bagi yang lain. Juga rambutannya. Ya, coba perhatikan bersama-sama. Bukan berarti saya minta tambah loh ya. Tapi kalau ditambah ya alhamdulillah, puji Tuhan. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa. Lupa apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan sebelum naik ke surga ngomong, di kamu aku tinggalkan orang-orang miskin loh itu. Aku tinggalkan orang-orang yang memang perlu untuk diperhatikan. Aku naik ke surga. Itu ditugaskan, diestafetkan untuk saya dan saudara. Amin. Perhatikan kalimat ini. Janganlah kamu lupa. Apa yang gak boleh lupa, Pak? Apa? Sebelah sini? Sebelah sini? Perbuatan baik. Gak boleh lupa. Tapi ketika Anda sudah berbuat baik, itu harus dilupakan. Itu harus dilupakan. Kenapa sih orang jemu berbuat baik? Karena ketika dia berbuat baik, diingat-ingat gitu loh. Diingat-ingat. Anakmu lo gak bakalan iso kuliah nek gak aku sing biayai. Nek gak aku sing bayari SPP, dadi apa anakmu saiki? Dadi wong. Dadi apa? Ini berbuat baik gak boleh lupa, Pak. Tapi ketika Anda berbuat baik, itu harus dilupakan. Jadi kalau berbuat baik itu pergilah ke kamar kecil, kamar besar dulu. Wes, mangano semalam 1 juta ketian dodok, prok buyar sudah. Itu berbuat baik, amblas, ambiar sudah. Enggak perlu. Apa yang enggak boleh dilupakan? Berbuat baik. Apa yang harus dilupakan ketika Anda berbuat baik? Apa yang enggak boleh dilupakan lagi? Perbuatan baik orang lain, jangan pernah lupa. Jadi ketika Anda lupa berbuat baik, jangan pernah itu terjadi. Tapi yang harus dilupakan ketika Anda berbuat baik. Dan apa yang enggak boleh Anda lupakan? Orang lain berbuat baik. Anda bingung? Oh enggak, berarti saya enggak berhasil. Harusnya Anda bingung saya berhasil. Jadi yang enggak boleh dilupakan Ibrani 13, berbuat baik. Yang enggak boleh dilupakan lagi apa? Perbuatan baik orang lain. Yang harus kita lupakan, perbuatan baik kita. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Anda akan berhenti, stagnat. Bahkan Anda tidak akan pernah berbuat baik. Kalau motivasi berbuat baik selalu ingin diingat. Motivasi berbuat baik harus selalu duduk di kursi depan. Motivasi berbuat baik harus gunting pita. Itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Yang ketiga, kembali kepada sikos. Yang kupasangkan kepadamu. Kembali dulu Pak, tolong sikosnya itu ada apa Pak? Perintah Tuhan. 1 berat loh. 2 berat. Orang lebih banyak seneng gegeme daripada memberi kok. Ya, seneng banyak gegem. Melakukan kebenaran, kebaikan. Katanya didalui dengan melakukan. Jadi berbuat baik enggak teori. Jangan jago di mimbar ngomong berbuat baik, tapi nihil min dalam tindakan berbuat baik. Kita ini sudah terlalu banyak berbuat baik, maka berbahagialah orang yang tangannya bukan di bawah, tapi tangan yang selalu ada di atas. Amin. Ya berbuat baik. Jangan terima tok ya Pak. Kodekmu, kodekku. Kodek penuh, kodekku. Kapan kodekku, kodekmu. Ya. Kodekmu, kodekku, kodekmu, kodekmu. Ya kalau nggak paham nanti tanya saya Pak. Ya, perintah. Apa perintah Tuhan? Yang Tuhan pasang yang membuat Anda diperhitungkan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Waduh, waktunya cepat. Ibrani 10 ayat 25. Baca bersama-sama Pak. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya selalu ikuti status di sini, cuma di sini. Ternyata ada beberapa yang sudah dipanggil pulang, Pak.
ke rumah Bapa di surga. Saya tetap bersyukur bukan karena meninggalnya beliau, tapi beliau telah mengakhiri garis akhir dengan baik. Ya, dan pastikan satu kali lagi, orang-orang yang kita kasih, yang sudah mendahului kita, satu waktu kita akan pasti berjumpa dengan beliau. Asal catatannya, janganlah meninggalkan pertemuan ibadah. Itu sigos yang Tuhan pasangkan, yang harus Anda junjung tinggi-tinggi. Bukan berarti kalau hari Sabat nggak boleh ngelencer, nggak boleh nge-mall, nggak boleh kemana-mana, boleh, tapi ibadahlah dulu. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Nggak sekali loh, pertemuan ibadah. Bahkan saling menasihati, jujur, di sini ndak ono, di Jombang akeh. Jago nasihati, nggak suka menerima nasihat. Nek nasihati cuago, tapi nggak bisa mau menerima nasihat. Siapa kamu? Biasanya kalau kita merasa sok kita rohani, sok lebih dari itu, kita sulit untuk menerima nasihat. Kupasangkan yang kupasang, lalu Tuhan ngomong, belajarlah kepadaku, kepada Tuhan. Mari hari-hari ini Anda terbiasalah latih. Untuk 3 hal ini pasti dilatih kok, nggak bisa. Tanpa dilatih Anda akan tidak menjadi terbiasa dan tidak menjadi terlatih dan tidak pernah menjadi ahli. Banyak membaca supaya banyak tahu. Banyak berlatih supaya menjadi terlatih. Banyak jalan pagi, banyak lakukan kegiatan jalan pagi-pagi di lapangan, Anda akan terlatih menjadi pejalan kaki yang luar biasa. Oh, ayo jalan pagi di Sawoting terus, latih itu. Latih tubuh sehat untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Coba perhatikan ayat 26. Kalau sudah mulai ninggalkan ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang 3 hal tadi, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang yang suka meninggalkan ibadah minggu-minggu ini hati-hati loh, hati-hati. Kalau tidak sangat amat terlalu penting, Anda membiasakan tinggalkan jam-jam ibadah, akhirnya Anda terbiasa, sengaja sudah, tahu jam ibadah sengaja, ayat 27. Tetapi yang ada, ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya mau kasih petunjuk 1 ayat, supaya Anda kalau mau tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, hati-hati. Ya, hati-hati, pikir gak 1-2 kali, sampai ribuan kali. Ayat 29. Ini orang kalau meninggalkan jam ibadah, yang Tuhan pasang perintahnya, ojo lali ibadah, ojo lupa berbuat baik, ojo lupa mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau enggak, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Dia ini siapa? Dia yang meninggalkan jam ibadah. Kena apa? Diibaratkan seperti apa? Yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya. Ini setahun sekali ya, dalam tahun ini saya sekali ke sini ya. Pesan saya, kalau Anda meninggalkan jam ibadah, ingat baik-baik, Anda sedang menginjak-injak darah anak domba Allah. Padahal Anda diselamatkan bukan karena kekayaanmu. Tuhan gak bisa disuap, Pak. Tuhan gak bisa dimanipulasi seperti yang terjadi di negara-negara manapun, termasuk di negara kita. Gak bisa disuap Tuhan dengan duitmu. Kita yang salah loh, inisiatif untuk mengampuni Tuhan dengan darahnya. Kok kita disuruh ibadah aja angel. Ya, angel kita. Di Jombang itu loh, kalau hari Jumat pagi sampai malam tutup. Perusahaan ini gede wani tutup. Kadang-kadang saya angkat topi, angkat tangan, angkat kaki, sampai angkat kaki loh, sampai lihat orang-orang di luar Tuhan berani tutup menghargai sahabatnya Tuhan. Kita disuruh 1 jam setengah 2 jam memang cowes ngelencer sak karepmu. Enggak mau. Ingat, ketika Anda meninggalkan jam ibadah, Anda menginjak-injak darah anak domba. Gak ada pengampunan lagi.
Terakhir, waktu sudah berjalan terus, kembali Matius pasal 11 ayat 30. Itu tadi berat Pak, 3 itu berat Pak. Berat 3 itu Pak. Tapi coba lihat. Coba lihat. Kita baca bersama-sama Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-30. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab yang kupasang itu apa? Enak. Dan bebanku pun ringan. Kata beban dalam bahasa Yunani disalin dengan kata proteon. Apa proteon itu? Tugas, pelayanan. Hati-hati, kalau yang sudah ancang-ancang tinggalkan tugas pelayanan, hati-hati. Hari ini banyak sudah tinggalkan pelayanan. Dulu bersama dengan kami Pak setia menjadi full timer gereja. Tinggalkan tugas pelayanan. Karena dia lebih memilih kepada kegiatan duniawi yang sepertinya menjanjikan. Kemarin doa pagi di gereja kami, apa yang semua kelihatan, yang kelihatan semua ini akan lenyap, akan berlalu. Semua yang kelihatan, kejarlah usahamu sebesar apapun, itu pasti akan berlalu. Ya, lalu apa? Disambung dengan kata proteon, seperti jika digabungkan antara sigos dan proteon, 5 hal tadi, kita junjung tinggi-tinggi. Dengan cepat, kata enak. Kata enak, coba tolong ditampilkan. Lalu kita selesai. Bebanku menjadi enak dan ringan. Ya, kata enak ya disalin dalam bahasa Yunani kretos. Jadi Anda kalau mau menerima Tuhan, enak disalin dengan bahasa Yunani kretos artinya apa? Memberikan manfaat, kegunaan, faedah. Ibadah itu jika disertai rasa cukup, apa Pak? Akan menguntungkan. Tapi kalau ibadah cari untung, gak pernah cukup. Ibadah kalau disertai rasa senang, rasa cukup, itu menguntungkan. Tapi kalau ibadah mengatasnamakan ibadah pelayanan, cari untung, gak pernah puas. Ya. Yang kedua, kata enak, itu disalin dengan kata menyenangkan untuk proses yang akan datang atas hidupnya kita. Israel disuruh Fir'aun keluar. Ketika dalam perjalanan, di depan ada Laut Kolsom, di belakang tentara Israel, jalan buntu Pak. Tapi firman Tuhan datang, ambil tongkat, pukul ke laut, terjadi angin timur. Lalu itu tsunami pertama yang besar terjadi. Masa depannya berjalan dengan baik, dengan cepat. Ya, dengan cepat. Karena sudah banyak yang menguap. Tanda ngantuk baik mau. Ya. Yes. Itu tanda-tanda. Tadi saya terima hal yang baru di sini. Kalau biasanya saya perhatikan kalau sudah terlalu lama keluar masuk kencing itu Bu. Itu Pentakosta lama. Tapi Pentakosta baru banyak yang menguap. Saya nggak tahu menguap ini karena suasananya AC-nya baru 2, mungkin sebentar lagi tambah 2. Lah wong 2 yang menguap, coba amin sih. Wah amin ini banter no. Wong 2 saja sudah menguap, 4 tambah tertidur nanti. 4 tambah tertidur. Kabeh pulang dewek di dalam gereja nanti. Coba amin dulu. Amin ini banter Pak enak AC Pak. Ya saya khawatir 2 aja saya sumu gini. Harusnya kalau sumu nggak menguap loh ini. Makanya saya ngomong tambah AC, amin, tambah tertidur nanti saudara. Ya. Kata enak, kretos terakhir cocok. Cocok dengan Tuhan. Kapan Anda akan cocok? Ketika Anda mau terima kuk yang Tuhan pasang. Ya, Anda akan diperhitungkan Tuhan, hidupmu akan enak dan ringan. Kapan itu? Ketika Anda terima kuk dari Tuhan. Apa kuk Tuhan? Kerjakan hukum Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu dan tahulah kewajibanmu. Kewajibanmu apa? Berbuatlah baik. Karena perbuatan baik dari awal itu Tuhan rencanakan terjadi. Karena hari ini di luar kita, bahkan di dalam kita, banyak orang mementingkan diri sendiri. Kita jangan terwarnai, tapi kita mewarnai mereka untuk mereka berubah pikiran, menjadi mementingkan kepentingan orang lain. Anda hari ini terima hati dan pikiran, perasaan yang ada di Yesus ada dalam hidupmu. Yesus setiap ketemu orang selalu tergerak belas hatinya tanpa memandang siapapun. Dan jangan pernah cari pujian. Hidup bermanfaat, jangan pernah memanfaatkan orang. Lalu kerjakan perintah Tuhan. Tugas pelayanan kerjakan. Mau?
hidupku menggenapi firman-Mu. Mari pemusik datang. Tuhan berkati Pak, mohon maaf agak lama sedikit, setahun sekali berjumpa dengan saya. Waktu agak melor dikit gak apa-apa. Tolong persiapkan lagu hidupku menggenapi. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Doa saya, Anda benar-benar mengalami perubahan Tuhan menjadi hidup yang diperhitungkan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, maka tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, waktu dan tempat kami serahkan Bapa. Mujizat tiap langkahku, Kau bersama di dalam, jadi bukti kebenaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebenaran. Kau bersama, Kau bersamaku di dalam, jadi bukti Mari kita sembah Dia, lakukan Dia. Terima kasih Kami bersyukur hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membawa kepada kami jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi anak Tuhan yang diperhitungkan oleh Tuhan? Supaya kami pikul kok Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hukum mengasihi
Tuhan yang terlebih dulu baru sesama. Dan tahu apa yang menjadi kewajiban kami. Dan kami akan memegang perintah-Mu. Jikalau kami ada di dalam Engkau, maka Tuhan akan memberikannya. Kita tinggal di dalam pokok itu. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin merasa kami tidak diperhitungkan, kami ada dalam kesulitan, kami dalam kelemahan. Kami dibukakan rahasia supaya kami menjadi jemaat yang diperhitungkan Tuhan, yang dikasihi, yang dijagai, yang dilindungi, yang diberkati. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Kau memberkati Bapak David yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu bersama keluarga, diberi sehat, diberi kekuatan, sehingga Tuhan pakai terus, lebih heran lagi di dalam pelayanan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kalau hamba-Mu ini sudah banyak berbuat untuk kami jemaat Ebenezer di tempat ini, memberi waktu untuk melayani kami supaya kami bertumbuh di dalam iman, di dalam kerohanian, kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati hamba-Mu ini dan keluarga. Kalau beri sehat, beri kuat sampai saat ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biar kami umat-Mu melakukannya dengan setia sehingga kami diperhitungkan oleh Tuhan. Kami siap akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak David sudah menyampaikan firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan boleh memberikan korban persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang akan mengembalikannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami yang jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jauh
Puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati Tuhan, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Memang saya jarang sekali kami mengundang sama Bapak David, soalnya saya tahu sendiri jadwalnya, pelayanannya, ya kesibukannya. Jadi Pak David kalau ke sini memang saya biar kosongnya saja, kami siap. Ya, terima kasih masih diberikan kesempatan ini semua karena kemurahan Tuhan bisa memberkati jemaat Ebenezer di tempat ini. Tanggal 17 sebenarnya saya minta, tapi bertepatan dengan pelayanan dan nanti akan diganti teman saya dari Malang, ya, Pendeta Ilona Karomoy, ya, dulu teman ya sama-sama waktu di Ebenezer. Mbak Kesi bilang, "Ojo akeh-akeh rambutane, cuma wonge telu." Ternyata mau ada acara, udah tak bagi-bagi sama tonggo-tonggo rambutannya. Jadi mohon maaf nggak banyak, hanya sedikit. Saya ngikuti Mbak Kesi, katanya cuma 3 orang aja ternyata ada jadu coba kalau mengambil itu kerengkelan, saya harus pakai tangga naik lagi, pakai genter lagi, sudah tinggi saudaraku. Ya puji Tuhan, nanti saya masih ada yang jemaat mau bisa ambil rambutan nanti. Ya, cuma kematangan atau apa karena jauh tingginya saudaraku untuk petiknya itu. Ya puji Tuhan. Pengumuman doa pagi di sini jam 4 pagi, Senin sampai Sabtu, kemudian hari Selasa, Rabu ada persekutuan doa di tempat ini. Hari Kamis doa para pelayan di tempat sini. Hari Kamis wanita, hari Jumat doa pelayan. Kalau doa pelayan di sini ada kadang-kadang ada 10 orang, tapi kok kayak hening gitu loh. Menyembah, haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Jangan yang menyembah cuma 1 orang, gembala saja yang berteriak-teriak. Kalau di situ doa ojo menengahi saudaraku, berseru kepada Tuhan, haleluya gitu aja wis. Kalau gak ada bahasa roh gak usah, puji Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terus saja gak apa-apa. Yang penting keluarannya suaranya keluar maksud saya. Jadi kadang-kadang kok hening gitu ya, biar kita menyembah Tuhan. Ya puji Tuhan. Kemudian persembahan Natal sudah dijalankan. Ya ini enggak dianggarkan ya, rencananya ini dikasih karpet seragam sampai terundak ben gak licin, kemudian drame ben gak melayu-melayu, ditalen-taleni. Nah kemudian ben rapi juga peredam juga, ini juga sebagai peredam karpet itu. Jadi kurang lebih ya sekitar 7 jutaan nanti untuk anggaran Natal. Tapi kita serahkan, kalau tercukupi pakai ini karpet, kalau tidak tercukupi ya pakai seperti ini aja, ngalir saja kita. Kalau yang lain anggaran Natal 50 juta, banyak-banyak saudara yang dikasih Tuhan. Nanti juga saya berusahakan ada door prize nanti. Door prize nggak tahu nanti mbok panci, mbok gayung, mbok apa, diusahakan. Terus untuk Natal wilayah GPDI, jemaat-jemaat se-GPDI wilayah 4 Pare, nanti saya akan share, soalnya akan didaftarkan hubungannya dengan konsumsi. Daftar saja tanggal Natal wilayah hamba Tuhan dan jemaat GPDI di GPDI Tiberias jam 5 sore. Tapi kalau misalnya nggak bisa jam 5, telat sedikit enggak apa-apa, tapi kalau boleh jangan telat. Soalnya nanti memang ada sambutan-sambutan dari pemerintah. Ya. Tanggal 1 Desember jam 5 sore sudah dimulai sambutan-sambutan, mungkin camat atau Forkopimca atau mungkin dari ya, yang lain ya. Kemudian persembahan Natal sudah sampaikan dijalankan. Ya, mulai minggu ini nanti setelah ibadah remaja, ada remaja nanti ada latihan untuk
Natal. Kemudian bapak-bapak tinggal dulu mendengarkan lagu yang akan dinyanyikan untuk Natal nanti. Ya, bapak-bapak semua ya. Kevin juga ikut ya untuk menyanyi Natal nanti ya. Cuma mendengarkan saja supaya nanti kita tahu lagunya. Ya. Kita berdiri semua, tapi sebelum itu nanti kami akan kepingin foto bersama Pak David bersama tim pelayan altar. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami. Percaya kami semua yang hadir beribadah telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi jemaat yang diperhitungkan Tuhan, menjadi jemaat yang dijagai, yang disertai, karena kami menjadi jemaat yang setia. Tidak lupa, tidak lalai untuk kami beribadah kepada Tuhan. Ada janji berkat hidup ini untuk hidup yang akan datang. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak David beserta keluarga dalam pelayanannya, di mana Tuhan percayakan urapan Allah, kuasa Allah semakin memakai luar biasa dan untuk menjadi berkat. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang membalas, memberkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati atas keluarga, rumah tangga dan anak-anak semua, memberkati atas pekerjaan dan mata pencarian, dibukakan jalan, diberi kelancaran. Yang belum mendapat pekerjaan diberikan pekerjaan, yang menghadapi masalah persoalan dilepaskan, diberi kemenangan mengatasi persoalan mereka, keluarga, keuangan, sekolah, dan masalah-masalah yang lain. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong umat-Mu. Persembahan Natal yang akan dipersembahkan oleh umat Tuhan di tempat ini, Tuhan membalas, Tuhan memberkatinya. Memberkati pelayan altar yang sudah melayani pada hari ini, kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Pak David kembali ke Jombang, sertai tibakan dengan selamat. Kita minta berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.